modul ajar ataupun di RPP. Tentunya dalam membuat itu atau perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu pastinya sudah memperhatikan mengidentifikasi beberapa hal. Di antaranya ada kesulitan siswa atau peserta didik, perilakunya bagaimana, kemudian penyiapan materi Bapak Ibu sebagai pengajar seperti apa, termasuk penyiapan medianya, kita melihat lingkungannya aman tidak, nyaman tidak, cara operasinya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kalau sudah diidentifikasi, tentunya nanti Bapak Ibu akan menentukan model pembelajarannya apa, medianya harus seperti apa, evaluasinya seperti apa, itu sudah direncanakan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah ada perencanaan pembelajaran, tentunya akan dilaksanakan di dalam kelas ya Bapak Ibu. Nah, untuk kelas pembelajaran pun tentunya diakhiri dengan satu evaluasi ya atau penilaian pembelajaran. Dan dari semuanya ini tentunya setelah selesai pembelajaran, Bapak Ibu tentunya seringkali merefleksi kegiatan pembelajaran sudah dilaksanakan. Nah, inilah nanti yang akan ditanyakan pada studi refleksi yang nanti Bapak Ibu akan menulis secara uraian di sistem. Jadi untuk di kasus refleksi itu berkaitan dengan yang pertama masalah yang pernah dihadapi oleh Bapak dan Ibu semuanya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah pengalaman mengajar di kelas bertahun-tahun, tentunya punya pengalaman permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Kemudian kedua, dari masalah yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu, bagaimana sih cara menanganinya atau solusinya? Nah, itu nanti Bapak Ibu uraikan semuanya. Kemudian setelah Bapak Ibu sampaikan solusinya, bagaimana sih keberhasilan solusi yang Bapak Ibu tawarkan tadi? Dan yang terakhir nanti hikmah atau pengalaman yang dapat diambil dari hal tersebut. Ya. Nah, dengan cara refleksi, tentunya Bapak Ibu akan bertambah kompetensinya dan terus meningkat ya Bapak Ibu. Karena tentunya dalam refleksi, kita seringkali mengaitkan dengan beberapa referensi yang sudah ada contoh dari jurnal hasil penelitian yang dilakukan oleh baik dosen dan guru, ataupun dari teman sejawat, ataupun dari buku-buku yang kita rujuk nih. Sehingga harapannya dengan kita menggali terus informasi-informasi yang ada, itu bisa menambah pengetahuan ataupun wawasan kita nih Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu, untuk di kasus, kami sarankan Bapak Ibu untuk menuliskannya itu jangan jadi satu semuanya. Jadi yang pertama, masalah yang pernah dihadapi. Ini paragraf pertama. Bagaimana cara menanganinya atau solusinya? Ini paragraf kedua. Kemudian bagaimana keberhasilan solusinya? Ini paragraf ketiga. Kemudian pengalaman yang baik yang dapat diambil paragraf keempat. Nah, nanti supaya penguji itu bisa menilai dengan nyaman, gitu. Karena nanti kalau penguji kok melihatnya sudah malas membacanya, maka nilainya bisa menjadi kurang baik juga. Maka manjakan penguji Bapak Ibu. Triknya seperti itu. Gitu. Jadi nanti lagi untuk menulis kasus, paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat masing-masing poin. Bila perlu tulis di satu, masalah yang pernah dihadapi di bawahnya tulis bla 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 bla. Di enter dua, bagaimana cara menangannya atau solusinya. Di bawahnya bla 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 bla. Kemudian di bawahnya lagi di enter keberhasilan solusinya, misalnya tiga itu, sampai di pengalaman atau hikmah yang dapat diambil. Nah, nanti di kasus reflektif itu meliputi ada bisa media, bisa LKPD, bisa strategi pembelajaran, bisa juga penilaian. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu nanti instrumen yang akan digunakan oleh para penguji dalam menilai nih, Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan nanti di dalam sistem itu. Ini masalah media, LKPD. Kemudian Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, ini sudah 1, 2, 3, 4 sudah. Nah, ini Bapak Ibu dalam menulis 4 komponen, itu jangan pada satu tempat, ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan, paragraf tersendiri masing-masing. Karena nanti kalau jadi satu, penguji itu perlu memilah sendiri. Itu biasanya penguji ada yang dengan sabar membacanya, ada yang wah ini malas ini. Nah, maka menilai pun tidak maksimal gitu. Maka manjakan penguji Bapak Ibu karena penguji akan menilai berdasarkan rubrik sehingga nanti
poin 1, 2, 3, 4 ini juga harus ada semuanya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menuliskan hanya masalah yang pernah dihadapi sama solusinya saja, 6 poin 3 dan 4 tidak ada, maka instrumennya pun tidak ada, sehingga tidak dinilai. Dan itu juga bisa mengakibatkan ketidaklulusan Bapak dan Ibu semuanya. Maka dari itu, ikuti, isikan poin-poin yang diminta. Poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa, poin 4 apa. Gitu. Karena nanti penguji juga menilai sesuai dengan rubrik yang ada. Ini gambarannya secara umum Pak Ibu. Bahwa nanti pada uji kinerja Bapak Ibu membuat RPP ataupun modul ajar dan video prakteknya yang akan diunggah pada sistem. Kemudian juga akan menuliskan di kasusnya. Kemudian berkas-berkas ini semuanya nanti akan dinilai oleh para penguji UKIN, baik dosen ataupun guru pamong. Dan ini, berkas ini diharapkan menggambarkan sebagai guru proporsional yang utuh sehingga nantinya Bapak Ibu bisa lulus semuanya nih Bapak Ibu. Nah ini beberapa masalah yang juga mengakibatkan tidak lulus UKIN Bapak Ibu. RPP atau modul ajar yang dibuat dan diupload tidak lengkap tadi. Misalkan hanya modul ajar ataupun RPP saja tanpa dilengkapi atau didukung dengan media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan instrumen evaluasi. Gitu. Maka di instrumen penilaian tidak ada yang bisa dinilai Bapak Ibu. Maka mohon perhatikan bahwasanya perangkat belajar yang dibuat itu lengkap nih Bapak Ibu. Saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian video yang diupload tidak lengkap. Nah videonya paling enggak itu sesuai dengan perangkat yang dibuat oleh Bapak Ibu. Ada pendahuluan, isi, sampai di penutup nih Bapak Ibu. Kalau nggak lengkap, maka nilainya pun tidak lengkap nih Bapak Ibu. Kemudian video banyak disisipi lagu. Boleh Bapak Ibu, tapi jangan sampai nanti malah mengganggu suara Bapak Ibu. Suara Bapak Ibu malah kalah. Misalkan Bapak Ibu mencoba lagu dangdut misalkan, maka penguji fokusnya pada lagu dangdutnya. Dan suara Bapak Ibu malah kalah nih Bapak Ibu. Maka dari itu, kalau mencoba lagu, monggo. Tapi dengan instrumental saja yang tidak mengganggu aktivitas. Bila perlu tidak usah. Bila perlu. Kemudian video yang diupload tidak bisa dibuka. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Mohon nanti Bapak Ibu kalau menggunakan Google Drive, settingannya diperhatikan untuk semua orang bisa melihat nih Bapak Ibu. Karena kalau disetting untuk privat, maka penguji tidak bisa melihat, maka tidak bisa menilai. Walaupun nanti kita fasilitasi melalui tim, yaitu jika ada yang penguji menilai kok belum terbuka, akan disampaikan dan akan dilanjutkan ke Bapak Ibu semuanya. Tapi upayakan nanti Bapak Ibu semuanya diperhatikan settingannya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait kebijakan UKPPG di tahun 2025. Jadi yang membedakan secara mendasar Bapak Ibu dengan yang di tahun 2024, mungkin Bapak Ibu sudah cari informasi-informasi melalui teman-teman Jawat yang sudah terlebih dahulu ikut piloting, karena di tahun 2024 istilahnya piloting. Nah, di sini yang membedakan 3 hal tadi, pembelajaran mendalam, karakternya, dan di muatan non-BK-nya Bapak Ibu. Yang sudah Bapak Ibu pelajari juga di dalam ruang GTK secara mandiri. Dan di ruang GTK juga Bapak Ibu secara langsung sudah mempelajari tes PCK, tes SCT, dan juga studi kasus reflektifnya. Kami harapkan Bapak Ibu semuanya nanti bisa mengikuti ini dengan baik dari awal sampai akhir, karena seringkali terjadi sudah kita jelaskan, sudah kita sampaikan, masih ada yang WA, masih ada yang tanya. Biasanya karena yang WA banyak kita tidak fast respon tapi slow respon. Bahkan nanti kalau yang sudah ditanyakan, jangan ditanyakan kembali Bapak Ibu. Itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu tidak memperhatikan dengan baik atau disambi-sambingi Bapak Ibu. Maka dari itu, mohon perhatiannya dan kerjasamanya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir, baik dari sistemnya seperti apa, dan nanti perangkatnya seperti apa Pak, sampai di video praktiknya.
Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ferini. Oke, baik, terima kasih Pak Aryo. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk materi yang kedua, nggih, Bapak Ibu, nanti untuk tanya jawab setelah materi dari Mas Yoyo akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Ini jadi setelah ini, nggih. Selanjutnya materi mengenai sistem UKP PPG yang akan disampaikan oleh Mas Yoyo. Silakan Mas Yoyo. Terima kasih Bu Ferinya. Terdengar ya Bu ya. Iya, Baik, silakan. Ibu Bapak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Bapak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Ini masih pagi, kalau di WIB jam 7.43. Eh, Kalau di Wita udah di Wita mau jam 9 ya. Yang timur sudah mau jam 10. Baik, eh, Ibu Bapak, tidak perlu absen di sini, absennya ada ya. Absennya ada, nanti sudah di-share sama Mas Yudi. Nanti absennya di situ aja. Tidak perlu absen di sini. Nggih. Ibu Bapak, apa kabar, sehat ya? Ini seger-seger nih, masih pagi. Ada yang di sekolahan, ada yang di rumah ya ini sepertinya ya. Ini Sabtu-Sabtu diminta untuk hadir sama Pak Aryo dan Bu Verina ya. Tidak apa-apa ya Ibu Bapak ya. Semoga apa yang menjadi usaha Ibu Bapak di sini nanti ada hasilnya, dan kami dari Prodi selalu mendoakan yang terbaik. Jadi nanti semuanya lulus tanpa ada halangan apapun gitu ya. Baik, mungkin nanti saya sebentar karena eh nanti materi terkait dengan aplikasi UKIN, kemudian UP sedikit karena nanti UP itu atau UTBK ya bahasanya. Jadi UTBK nanti di LPTK yang ditunjuk oleh GTK untuk menyelenggarakan ujian, maka nanti sedikit saja yang kami umum-umum saja karena nanti yang khusus-khusus Bapak Ibu bisa menyampaikan atau menanyakan di grup ujian UTBK begitu. Nah, eh, Ibu Bapak sudah matang belum sarapannya ini? Atau jangan-jangan gara-gara ini ndak masak nih nanti dicariin tuh sama anaknya untuk ibu-ibu. Bapak-bapaknya diminta cari sarapan sendiri gitu ya. Baik, ndak apa-apa Ibu Bapak. Mohon menyita waktunya sebentar dari keluarga. Mudah-mudahan nanti ada pencerahan terkait dengan pelaksanaan UKP PPG ini. Mohon izin ya Ibu Bapak, saya off cam karena sambil ngomong nanti takutnya lewat sama kayak Ibu Bapak, mungkin juga dengan keluarga ada kesibukan ya enggak apa-apa. Tapi mohon izin saya off cam ya, enggak apa-apa ya. Kalau enggak diizinkan saya live, enggak jadi ngasih eh, apa namanya kisi-kisi untuk UKIN gitu. Baik, Ibu Bapak, ini pertemuan yang kedua secara virtual ya. Berarti kemarin kita sudah ketemu tuh di apa namanya di orientasi ya. Ya, di orientasi. Mungkin sudah melihat wajah saya waktu itu, jadi saya sekarang tidak terlihat. Tidak apa-apa ya Ibu Bapak ya. Nanti kalau ketemu di jalan silakan disapa yang tidak terlihat ini. Kemudian kita juga sering bertemu di grup. Nah, saya yang selalu mematikan chatnya atas saran dari ibu bapak sebenarnya. Pak, tolong dimatikan aja itu chatnya. HP saya ngeheng, Pak. HP saya nggak bisa dipencet-pencet. Ini penuh memorinya. Oh iya, Bu. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Silakan beli HP baru saja. Begitu ya, ibu bapak. Nanti kalau sudah cair, nggak apa-apa. Berarti nanti di tahun 2026. Jadi saya doakan ibu bapak lulus semua gitu ya. Jadi nanti apapun yang menjadi ketentuan dari UPGRIS, dari PPG UPGRIS, silahkan diikuti. Maka dengan ini, Bapak Ibu keikhlasannya mudah-mudahan akan menjadi berkahnya Ibu Bapak gitu ya. Baik, nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan surat edaran pelaksanaan UKP PPG, kemudian timeline, kemudian
pendaftaran UKP PPG-nya, kemudian nanti ada aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan UKP PPG, dan juga nanti mungkin sampai ke aplikasinya, begitu ya. Baik, Ibu Bapak mohon izin saya share screen. Nanti pasca ini eh, akan saya berikan seperti biasa. Silahkan bosen dengan saya terkait dengan pelaksanaan UKP PPG. Biasanya akan saya share tulisan-tulisan yang membosankan, ya, tulisan-tulisan yang membosankan untuk Ibu Bapak. Nah, eh jadi begini Ibu Bapak. Sesuai surat yang sudah saya share ya waktu kapan itu ya. Eh Seperti yang sudah saya share, Ibu Bapak untuk penyelenggaraan UKPPG-nya adalah UKPPG periode 3. Kenapa? Karena UKPPG ini sudah dilaksanakan untuk yang ketiga kali begitu. Oke, jadi untuk yang ketiga kali, maka namanya adalah UKPPG guru tertentu periode 3 nih. Kemudian Ibu Bapak, UKPPG periode ketiga itu untuk siapa sih? Nah, UKPPG periode 3 itu untuk Ibu Bapak peserta PPG guru tertentu tahap 2. Nah, ini jadi nanti biar nggak bingung nih. Pak ini kok tahap 3, padahal kan saya tahap 2 ya. Yang tahap 3 itu UKP PPG-nya. Untuk yang eh, tahap 2 itu pelaksanaan PPG-nya gitu ya. Nah, juga untuk retaker, harapannya nanti ini saya belum tahu. Mungkin ada temennya yang sudah ikut di tahap 1 dan menunggu hasilnya. Kalau memang sudah diumumkan nanti dalam waktu dekat, maka sudah bisa mengikuti untuk menjadi peserta UKP PPG di periode 3 ini, begitu. Nah, ini yang kemarin sempat ramai ditanyakan, Pak, saya itu masuknya retaker atau first taker dan saya harus bayar enggak? Begitu. Nah, ini Ibu Bapak untuk apa namanya? Untuk pelaksanaan UKPPG yang saat ini Ibu Bapak menjadi peserta di tahap 2 ya, tahap 2 tidak dikenakan biaya, artinya sudah ditanggung oleh GTK melalui LPTK begitu. Jadi Ibu Bapak tidak membayar, yang membayar adalah retaker begitu. Nah, gitu ya Ibu Bapak. Ini untuk pesertanya. Nah, siapa sih yang bisa ikut UKPPG periode 3 ini? Nah, untuk yang retaker artinya kan sudah selesai prosesnya. Maka tahap 2, yang tahap 2 adalah ibu bapak yang sudah selesai proses pembelajaran mandiri. Proses pembelajaran mandirinya adalah menyelesaikan 3 modul. Adakah yang belum selesai, Ibu Bapak? Nah, untuk yang belum selesai, silahkan Ibu Bapak tetap menyelesaikan pembelajaran mandiri di ruang GTK. Waktunya sampai kapan? Nah, waktu awal saya sudah share ya ke Ibu Bapak terkait pelaksanaan ini tanggalnya selesainya adalah di 12 September. Maka harapan kami Ibu Bapak yang masih proses pembelajaran mandiri bisa segera menyelesaikan. Pak, ini saya sudah sampai modul 3 tapi validasinya belum selesai. Tidak apa-apa. Dicek berkala, tiap menit, tiap detik ya. Cek, ini 1 jam dicek. Oh, belum validasi. Kemudian cek lagi 1 menit. Oh, belum. 2 menit belum. Nggak apa-apa sampai bosen. Maksudnya yang bosen ruang GTK-nya dikunjungi ibu bapak. Ibu bapak harus tetap semangat gitu ya. Nah, maka nanti harapannya tanggal 12 itu sudah selesai semua. Ketika tanggal 12 sudah selesai semua, maka di pendaftaran itu dibuka sampai tanggal 13 untuk ibu bapak yang sedang menjalankan pembelajaran mandiri.
kemarin ada temuan berapa ya? Saya lupa. Ada 3 atau 4 itu dari ibu bapak belum mengakses sama sekali ruang GTK. Kemudian kami konfirmasi ke ibu bapak, oh kenapa kok belum akses? Kenapa belum mengunggah dokumennya, belum mengikuti pembelajarannya? Ternyata bersamaan dengan Agustusan. Jadi ibu bapak lebih fokus ke Agustusan. Sementara ini masa depan ibu bapak jangka panjang. Maka ibu bapak yang kemarin ada yang terlambat, mohon setiap hari bisa aktif ke ruang GTK. Ya, begitu. Biar nanti ibu bapak bisa mengikuti UKPPG dan nanti dapat menerima sertifikat pendidik. Begitu. Nah, kemudian ibu bapak, saya sampaikan timelinenya seperti ini. Nanti saya share juga di grup. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau bosen dengan WA saya, blokir aja nomor saya enggak apa-apa biar enggak muncul ya. Biar enggak tanya-tanya. Boleh dengan senang hati saya itu Ibu Bapak. Ya. Nah, nanti akan saya share terkait dengan yang pertama terkait pendaftaran. Nah, Bapak Ibu, silahkan pendaftaran nanti dapat diakses mulai tanggal 1 ya. Baru kemarin saya sampaikan. Bapak Ibu nanti untuk apa namanya? Gimana Pak Mo Alvin mau gantiin saya kok resen? Nah, Bapak Ibu resennya nanti. Kalau resennya sekarang saya mau digantiin enggak apa-apa ya. Biar nggak mengganggu yang lainnya. Kalau hanya pengen untuk tampil tak kasih panggung nanti kalau memang pengen tampil ya. Baik, Ibu Bapak, untuk UKPPPG yang harus dilakukan yang pertama adalah mendaftar. Mendaftarannya di mana? Di sini ukppg.bppp.kemdikbud.go.id. Nah, yang nanti eligible itu yang siapa sih? Ya, tadi saya sampaikan yang sudah menyelesaikan 3 modul. Jadi selesai tervalidasi semua. Kemarin itu baru apa ya? Sudah selesai. Kan rentangnya 3 modul itu kan 18 hari ya, Ibu Bapak. Sudah 18 hari sudah ada yang selesai. Pak, saya mau mendaftar UKP PPG. Oh, enggak bisa. Pendaftaran dibuka sesuai dengan periodenya. Nah, yang kedua adalah syaratnya Ibu Bapak harus sudah terdaftar di PD Dikti. Perhatikan Ibu Bapak yang saya sampaikan. Yang pertama adalah selesai modul. Berarti 3 modul ya. Yang kedua, sudah terdaftar di PD Dikti. Nah, terkait PD Dikti, Ibu Bapak, saat ini PD Dikti itu sedang tidak baik-baik saja. Maka, banyak yang tanya ke saya, Pak ini eh, saya nyari di PD Dikti data saya kok enggak ada ya. Wah, itu banyak banget nih ke saya. Ya, memang PD Dikti itu sekarang sedang rawat inap. Jadi ada yang eh PD Dikti di PPG-nya muncul, S1-nya hilang. Ada yang PD Diktinya muncul S1, PD Dikti yang PPG-nya hilang. Nah, itu. Maka kemarin sudah sampaikan seperti ini. Silahkan nanti cek eligible-nya di bpukppg.bppp.kemdikbud.go.id. Di situ ada syarat memenuhi syarat tidak. Nah, salah satunya adalah sudah terdaftar di PD Dikti. Nah, baru tak bilangin tanggal 1 nanti dicek ya. Sudah ada yang tanya, Pak, ini saya kok tidak terdaftar di PD Dikti di aplikasi pendaftaran. Nah, nanti silakan tanggal 1 dicek. Eligible-nya ada ndak di situ. Artinya kalau eligible-nya ada, nanti yang muncul menu daftar ikuti ujian begitu ya. Nah, Ibu Bapak, sekarang tanggal 30. Kemudian tanggal 31 berarti Senin. Maka mulai Senin Ibu Bapak sudah mulai bisa mengakses pendaftaran UKP ppbg.bppp.kemdikbud.go.id. Saat ini Bapak Ibu kalau mau login pun bisa, tetapi belum ada status eligibilitas begitu. Tanggal 1 sampai 13 untuk first taker, artinya Ibu Bapak yang tahap 2. Ini boleh melalui platform pembelajaran, boleh melalui ukppbg.bppp. Nah, platform pembelajaran itu di ruang GTK yang bagian bawah itu loh Ibu Bapak. Nah, itu. Senin tanggal 1 Bapak ya, ya. Oke, terima kasih. Kemudian
Tanggal 1 sampai 26 itu Ibu Bapak bisa melakukan simulasi. Berarti Ibu Bapak nanti akan mencoba simulasi mengerjakan soal yang ada di laman pendaftaran gitu. Nanti ada menunya simulasi. Silahkan Ibu Bapak bisa lakukan berkali-kali. Nah, eh, kemudian Ibu Bapak, periode unggah dokumennya adalah di tanggal 15 sampai 20. Artinya, kalau unggah dokumennya di tanggal 15 sampai 20, Ibu Bapak sebelum tanggal ini sudah melakukan praktik pembelajaran gitu ya. Maka nanti mulai Senin tanggal 1 itu Ibu Bapak sudah bisa untuk take video. Nah, silahkan nanti setelah sesi saya akan ada pembimbingan perangkat oleh masing-masing koordinator. Maka nanti untuk Ibu Bapak sudah bisa sharing nanti bagaimana menyusun perangkatnya gitu. Ini berarti ada berapa bidang studi ya? Tadi udah disampaikan Pak Aryo belum itu? Kalau untuk apa namanya? Bahasa Indonesia nanti ada Pak Arisul, kemudian ada bahasa Jawa nanti sama Bu Alfi, kemudian ada matematika itu ada Bu Heni nanti, kemudian ada ekonomi nanti Pak David ya. Ekonomi Pak David, Mas Yudi dicari Pak David nanti. Udah belum? Kemudian ada apa lagi ya? Matematika Bu Heni, ekonomi sudah ya. PKN ada Bu Sri Suneki, Bu sudah hadir ya. Kemudian selain itu ada udah ya. Nah, nanti silakan Ibu Bapak berdiskusi di breakout room. Jadi setelah ini Ibu Bapak akan ke breakout room. Saya ulangi, di UKPPPG ini Ibu Bapak untuk yang pertama pendaftaran dibuka tanggal 1 sampai 13. Maka di rentang tanggal itu sampai tanggal 14 Ibu Bapak sudah bisa mulai untuk mengambil video praktik begitu. Dan eh kemudian di tanggal 19 sampai 20 itu cetak kartu ujian. Nah, untuk cetak kartu ini silakan Ibu Bapak nanti ada link untuk grup bergabung. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. UTBK itu tidak dilaksanakan di UGRIS, tetapi di LPTK yang ditunjuk oleh GTK untuk melaksanakan UTBK. Maka nanti untuk grup pengawas itu dibuat oleh LPTK yang ditunjuk tadi. Maka Ibu Bapak wajib bergabung ke grup pengawas. Nah, kemudian di tanggal 6 di tanggal 6, maaf, di nomor 6 pelaksanaan UTBK-nya. Di tanggal 27 sampai 1 Oktober. Dan Ibu Bapak ini daring ya, daring berbasis domisili, berarti di tempat Ibu Bapak masing-masing. Pak, saya di alamatnya itu di rumah ini, boleh enggak saya untuk pengerjaan tesnya itu di sekolah, tidak di alamat? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting pastikan tempat yang nyaman, jaringannya bagus, begitu ya. Kemudian, boleh enggak Pak, ini saya daerahnya susah sinyal, kalau saya ke daerah perkotaan. Saya mau ke hotel sekalian staycation, boleh enggak? Enggak apa-apa, silahkan sambil jalan-jalan. Nanti Ibu Bapak, ujian yang, apa namanya, eee, keluarganya bisa jalan-jalan, gitu. Itu ya Ibu Bapak. Kemudian, di poin 7 sama 8 ini itu tugas kami di LPTK, jadi Ibu Bapak tidak melakukan. Gitu ya, Ibu Bapak, ini timeline-nya. Ini jangan sampai nanti ada pertanyaan, ini saya rasa sudah jelas loh. Tanggal 1 simulasi di laman pendaftaran, silakan lakukan berkali-kali. 1 sampai 13 itu pendaftaran apa namanya, OKPPG-nya. Boleh enggak Pak kalau tanggal 14 saya baru mendaftar? Enggak bisa, sudah ditutup. Maka Ibu Bapak pastikan sudah mendaftar. Jangan menyepelekan waktu. Ini saya sampaikan kembali lagi. Jangan menyepelekan waktu. Kenapa? Karena yang sudah-sudah tidak lulus UKIN
atau tidak lulus UKPPG itu karena UKIN. Nah, di UKIN itu permasalahannya apa? Permasalahannya ibu bapak menyepelekan waktu. Harusnya unggah tanggal sekian, santai-santai. Wah, saya merasa sudah expert nih di bidang ini. Ah, gampang ini. Ternyata di hari H mendekati selesai itu ada kendala dan ibu bapak bingung sendiri. Maka kalau memang hari Senin sudah melaksanakan pembelajaran, kemudian dilihat videonya sudah sesuai, langsung saja diedit. 1-2 hari mungkin selesai, langsung unggah ke Drive. Maka itu untuk menjamin amannya bagaimana. Dan silahkan nanti untuk unggah drive-nya ke drive masing-masing. Jangan titip ke drive-nya orang. Kalau dihapus itu repot begitu. Seringnya ibu bapak yang kemarin kendala itu adalah yang videonya diunggah di drive-nya orang, tiba-tiba dihapus karena dikosongkan memorinya begitu. Nah, gitu ibu bapak, ini terkait timeline-nya. Nanti saya share juga. Kemudian, Ibu Bapak, sekarang Ibu Bapak ketika sudah eligible, maka Ibu Bapak akan sudah mulai melakukan pendaftaran. Itu ya. Nah, pendaftarannya di mana? Pendaftarannya di sini, Ibu Bapak. Jadi, pendaftaran itu adalah untuk yang eligible, yaitu yang sudah selesai 3 modul dan sudah terdaftar di PD Dikti. Silakan nanti masuk atau login melalui eh, laman ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id. Langkahnya begini, silakan masukkan nick-nya, kemudian ada password defaultnya 12345 bintang. Ada bintangnya ya. Jadi, username-nya untuk pendaftaran, tulis Ibu Bapak, pendaftaran di laman ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id. Ini ya. Ditulis lagi username-nya NIK, berarti nomor induk kepegawaiannya. Maaf, nomor nomor induk kependudukan, maaf. Kemudian password defaultnya 12345, pakai bintang itu. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah berhasil login, selanjutnya akan muncul pop-up untuk update password. Jadi kalau tadi kan 12345 bintang. Ibu Bapak harus mengupdate. Update-nya silahkan dituliskan password yang termudah apa dari Ibu Bapak. Mudah diingat maksudnya. Silahkan dituliskan di atas misalkan. Saya mau tulis ulang karena takut lupa. Tulis lagi. Tidak apa-apa. Berarti tulis lagi 12345 bintang. Bawahnya sama 12345 bintang juga. Jadi dua-duanya tertulisnya sama gitu. Kemudian Ibu Bapak setelah berhasil update akan muncul form khusus untuk yang beragama Kristen. Begitu ya. Apakah golongan dari Kristen Advent atau tidak? Maka silakan nanti diupdate. Dan juga untuk yang tidak yang selain Kristen, Ibu Bapak cukup menuliskan atau mengupdate data email aktif. Nah, email aktif itu apa? Berarti email yang dipegang oleh ibu bapak sendiri. Kenapa? Karena nanti ini yang akan digunakan untuk login UKIN. Nah, jadi begitu. Aplikasinya berbeda. Pendaftaran sendiri, aplikasi UKIN-nya sendiri. Begitu. Maka, ibu bapak harus menautkan email yang aktif. Pak, ini boleh enggak saya menautkan email pribadi? Karena di situ contohnya yang belajar ID. Boleh. Berarti ibu bapak yang dipegang sendiri emailnya. Kemudian selain itu ibu bapak harus mengupdate nomor HP. Ibu bapak, untuk nomor HP silahkan dituliskan nomor yang aktif. Jadi yang saat ini ibu bapak pegang. Kenapa? Karena ini untuk memudahkan nanti komunikasi dengan pengawas ujian di UTBK gitu. Nah, untuk yang di Indonesia itu kan ada negara plus 62 ya. Artinya ini kodenya 6 plus 62 itu untuk menggantikan 0.
Berarti yang belakangnya dituliskan langsung 8 sekian sekian. Biasanya kan ibu bapak menuliskan nih 081 sekian sekian. Nah, sekarang dituliskan mulai dari angka 8. Nolnya ndak usah. Nanti secara otomatis akan terdetek menjadi ke WA gitu. Nah, ibu bapak, itu tadi untuk update profil. Kemudian ibu bapak akan ditampilkan dengan laman dashboardnya seperti ini. Ada ubah profil yang tadi ya, email, nomor HP, dan seterusnya tadi. Kemudian ada ubah foto. Nah, ibu bapak, ubah foto adalah wajib bagi ibu bapak. Silahkan nanti update foto terbaik, foto terbaru. Kenapa? Foto ini nanti akan dipakai untuk ditempel di Serdik. Maka saya sarankan foto yang terbaru dan terbaik. Versi ibu bapak ya, bukan versi saya ya. Begitu. Pak, untuk ketentuan fotonya bagaimana? Ukurannya 3x4 yang pertama. Yang kedua, background merah, berjas hitam, pakai dasi untuk laki-laki. Pak, saya perempuan boleh enggak pakai dasi? Boleh, enggak apa-apa. Kalau kerudungnya gimana, Pak? Nah, waktu syarat lapor diri kita sampaikan syaratnya adalah berkerudung hitam. Maka, ibu bapak, kalau memang foto lapor diri sudah bagus, silahkan nanti diunggah di laman pendaftaran. Itu ya. Kemarin kan waktu lapor diri kan sudah mengumpulkan foto kan. Nah, itu berjas hitam, berdasi untuk laki-laki, dalamannya putih. Kalau perempuan boleh pakai dasi, boleh tidak, berkerudung hitam. Nah, nanti yang diunggah di sini. Gitu ya, ya Ibu Bapak ya. Nah, kemudian Ibu Bapak, foto ini nanti yang akan digunakan sebagai eh, foto yang ditempel di Serdik. Maka untuk Serdik yang seharga minimal 2 juta per bulan, masa fotonya tidak bagus? Ya kan? 2 juta loh. Saya aja mau cuman ngirim foto tok 2 juta per bulan. Ya kan Ibu Bapak? Ini kan udah dapat cerita dari teman-teman yang lainnya toh. Kalau wah ini saya udah cair nih yang 2 bulan seperti itu. Maka Ibu Bapak silakan diupdate foto yang terbaik, yang terbaru dari Ibu Bapak. Begitu ya. Backgroundnya merah bukan biru. Nanti salah untuk backgroundnya gitu. Nah, Ibu Bapak, ini terkait dengan update profil dan juga foto. Kemudian di sini ada menu-menu lainnya yang bisa digunakan untuk sarapan Ibu Bapak, ya kan? Ini ada menu apa nih? Berarti ada simulasi yang tadi tanggal 1 sampai tanggal apa namanya tanggal 26 yang tadi saya sampaikan untuk simulasi begitu. Kemudian ini ada sinkronisasi, tidak perlu tidak apa-apa. Perbarui data untuk email, nomor HP, dan status kebutuhan khusus. Ini untuk perubahan data yang tadi. Kemudian, Ibu Bapak, setelah melakukan update foto, nanti di bagian bawah ada menu daftar ujian dan histori. Nah, daftar ujian ini untuk apa ya, untuk melihat apakah periode UKP PPG-nya masih tersedia atau tidak. Yang tersedia UKPPG apa? Nah, itu nanti Ibu Bapak memilihnya untuk klik ikuti dan tidak ikuti di sini, di menu daftar ujian. Nah, Ibu Bapak, setelah daftar ujian, di sini akan muncul, Anda memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Kalau yang belum memenuhi syarat, biasanya ada belum memenuhi syarat, atau PD Dikti tidak terdaftar, atau belum selesai proses pembelajarannya. Maka kalau sudah memenuhi syarat, Ibu Bapak bisa klik di sini, daftar ujian. Gitu ya, Ibu Bapak ya. Nah, kemudian selanjutnya Ibu Bapak untuk eh, ubah status kesediaan, kalau misalkan tadi Ibu Bapak sudah apa namanya sudah memilih ternyata keliru saya tidak bersedia ingin bersedia maka itu bisa diubah tinggal diubah pilihan di sini tuh ya tuh nah kemudian ibu bapak cetak kartu ujian
nanti setelah Bapak Ibu berhasil mendaftar, di tanggal berapa tadi ya? 19-20 kalau tidak salah. Itu adalah periode cetak kartu ujian. Maka nanti di saat itulah eh, Ibu Bapak harus mencetak dan bergabung di grup di sini. Tuh, nanti akan muncul link WA-nya di sini, tinggal klik Ibu Bapak. Gitu. Nah, itu Ibu Bapak terkait pendaftaran ya. Saya ulangi, yang pertama, Ibu Bapak akan mendaftar melalui laman tulis ya, ukpppg.bppp.ngu.go.id. Kemudian yang pertama, masukkan username-nya nih. Passwordnya 12345 bintang. Nah, yang ketiga, update password. Berarti ada 2 kolom tuh, atas sama bawahnya sama. Nih, di sini ya kan. Yang keempat, update profil. Berarti masukkan email aktif, kemudian nomor HP, ya kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, silahkan update foto. Foto tadi yang terbaik. Yang kelima, silahkan Ibu Bapak bisa memilih untuk pendaftaran ujian. Nah, di sini ya. Kemudian Ibu Bapak yang keenam, silahkan mengubah status jika memang ada perubahan. Tapi saya rasa enggak usah lah, ikut semua. Yang ketujuh, Ibu Bapak harus cetak kartu ujian di tanggal 19. Ini yang harus dilakukan Ibu Bapak terkait pendaftaran UKP PPG. Ini baru aplikasi 1 ya. Ini baru aplikasi pendaftaran. Kemudian Ibu Bapak terkait dengan UKPPG itu ada 2. Sekarang kalau sudah mendaftar berarti Ibu Bapak akan ikut ujian. Nah, yang pertama Ibu Bapak akan mengikuti UKPPG di UTBK gitu ya. UTBK itu ujian tulis berbasis komputer, jadi pakai komputer Ibu Bapak. Dan di UTBK itu ada tes objektif dan subjektif. Nah, ini dilakukan di tempat masing-masing. Maka nanti silakan siapkan perangkatnya. Nanti di bawah ada ketentuannya. Tes objektif ada PCK, ada SJT. Berarti 35 dan 30 soal. Berarti 65 soal pilihan ganda ya. Dalam waktu pengerjaannya selama 120 menit. Kemudian ada tes subjektif yang isinya uraian reflektif. Maka di sini Ibu Bapak di tes subjektif atau kalau bahasanya yang ngetren itu ya studi kasus ya. Nah, ini studi kasus maksudnya. Jadi Ibu Bapak ini studi kasus ini untuk mengukur kompetensi Ibu Bapak dalam melakukan refleksi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Begitu. Nah, eh apa saja toh yang akan dituliskan terkait dengan tes subjektif itu atau studi kasus? Yang pertama, Ibu Bapak akan mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi di sekolah. Nah, temanya apa? Nah, itu yang jadi pertanyaan toh. Kalau disampaikan oleh Pak Aryo tadi, temanya ada 4 ya. Ada LKPD, ada penilaian, ada multimedia ya. Kalau tidak salah tadi apa ya? Mungkin Ibu Bapak sudah mencatat. Pertanyaan dari Ibu Bapak gini, Pak, boleh enggak saya milih temanya? Atau ada pertanyaan gini, Pak, ini kita yang milih atau sistem yang memilihkan? Begitu. Nah, saya sampaikan pengalaman yang kemarin sudah ujian, sistem sudah memilihkan terkait dengan eh, tema apa yang akan diangkat dalam studi kasus. Ada sebagian yang LKPD ada, yang media ada, yang asesmen, yang pembelajaran juga ada. Begitu. Maka saya rasa tidak masalah untuk tes subjektif untuk Ibu Bapak. Ya kan? Kan sudah terbiasa. Tiap hari sudah ada masalah kan? Nanti kalau tidak ada masalah, nanti malah Ibu Bapak cari masalah. Ya kan? Itu. Jadi kalau tidak ada masalah nanti siapa yang eh, cari masalah? Ya udah cari masalah lagi Ibu Bapak kan gitu. Kemudian ini tes UTBK itu durasinya yang untuk subjektif durasinya 30 menit. Maka
berarti ada 150 menit. Ibu Bapak jangan hanya terfokus di subjektif saja, di apa namanya, di objektif saja, tetapi di subjektif juga. Ada batasannya enggak, Pak? Wah, ini saya enggak tahu. Kayaknya berapa, 500 kata apa ya? Nanti, nanti ya, Pak Selamat Afif, ini Bapak mau gantiin saya? Resen Pak Selamat Afif sudah enggak terlihat kameranya, resen, ya kan? Kan nggak bisa dilihat ini seperti apa Ibu Bapak yang resen ya. Nanti ya resennya. Nanti ada kesempatan resen. Dan ini PJOK ya. PJOK kan sudah. Kok Bapak ikut di sini? Ini sudah ada PJOK, Pak. Kayaknya salah ruang nih, atau mungkin pakai punya temennya ya. Oke. Itu terkait dengan UTBK. Ada 120 menit tes objektif, kemudian 30 menit subjektif yang reflektif tadi. Nah, kemudian untuk UKIN, Ibu Bapak harus menyiapkan 2, yaitu perangkat dan video praktiknya. Jadi, Ibu Bapak menyusun perangkat, kemudian Ibu Bapak akan mempraktekkan. Perangkat yang disusun dengan durasinya 2 JP. Nah, 2 JP yang dimaksud itu yang seperti apa? 2 JP yang dimaksud sesuai dengan jenjangnya. Kalau Ibu Bapak di SD berarti Ibu Bapak berarti 35 menit. Kalau di SMP 40 menit. Kalau di SMA 45 menit begitu. Kalau 2 JP ya kalikan 2, jangan kalikan 3, kebanyakan nanti. Ya kan? Cukup 2 saja. Nah, UKIN dilaksanakan dalam bentuk real teaching, berarti in the real class, jadi di dalam kelas. Tidak virtual ya, tidak ngomong sendiri, tidak, apa nama, interaksi sendirian, nanti malah dicari Pak Purnomo kalau seperti itu kan. Yang ada siswanya gitu, oke. Nanti ada spesifikasi khusus, ya ini sekilas terkait dengan, apa namanya, UKIN. Di sini tidak ada BK, kalau BK ada 2, JP itu untuk konseling individu sama bimbingan klassikal gitu. Nah, Ibu Bapak, terkait dengan, pelaksanaan UTBK, itu ada beberapa aturan-aturan secara umum. Ini ya, secara umum ada fakta integritas, ikut sesuai jadwal, perangkat, ujian sesuai kebutuhan, pakaiannya sopan, kemudian ada KTP. KTP dibawa terus ya Ibu Bapak, nanti kena Satpol PP. Saat ujian digerebek kan repot ya. "Oh, ini saya lagi ujian, Pak," gitu. Jadi bawa KTP ya. Kemudian peserta melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, ini ada sanksinya. Kalau UKIN, berarti ada fakta integritas, UKIN sesuai jadwal, rapi sopan, menunjukkan foto identitas, ini secara umum. Nah, sekarang Ibu Bapak, aturan secara khusus seperti apa toh UTBK-nya? Nih, ini saya pikir 15 menit selesai, ternyata sudah setengah jam ya saya ini. Belum ada yang ngirim sarapan Ibu Bapak. Baik, aturan secara khusus Ibu Bapak harus menyediakan 2 perangkat. 1 perangkat untuk ujian, 1 perangkat untuk Zoom. Ini saya rasa Ibu Bapak juga sudah melihat mungkin teman-temannya yang sedang kemarin sudah ujian. Laptop yang disediakan itu seperti apa? Nah, seperti ini. Bisa menggunakan MacBook juga, ya kan? Jadi ada Windows juga boleh, MacBook juga boleh. Kemudian ada webcam-nya, baterainya yang cukup baik, kalau tidak cukup baik silakan Ibu Bapak siapkan charger. Jadi nanti ada beberapa aturan yang boleh ada di meja itu apa aja begitu. Telepon genggam yang terpasang aplikasi Zoom seperti ini. Jadi nanti Ibu Bapak di depan laptop mengerjakan, HP-nya untuk Zoom, untuk pengawas, begitu ya. Jadi Ibu Bapak akan diawasi melalui Zoom gitu. Koneksi internet stabil minimal 10 giga. Ini tadi saya sampaikan. Pak, boleh enggak saya domisilinya di sini tapi ujiannya di sini? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting pastikan Ibu Bapak di tempat yang terbaik menurut Ibu Bapak, sinyal terbaik. Jangan sampai nge-lag di tengah, kemudian enggak selesai yang menyebabkan Ibu Bapak tidak lulus. Pak, boleh enggak di sekolah? Boleh, tapi tolong ruang yang ternyaman. Tapi nanti tanyakan ke pengawas ya.
Pak ini saya di sekolah di ini boleh enggak seperti itu? Silahkan ditanyakan ke pengawasnya gitu. Kemudian prosedurnya apa? Nah, ini secara umum aja ya, nanti akan disampaikan oleh pengawas. Sebelum kita ujian berarti ada laptopnya, sudah diinstal, ada HP-nya untuk Zoom, koneksi internet yang baik, kemudian ruangan yang tenang dan nyaman dengan pencahayaan yang cukup begitu ya. Boleh membawa barang-barang seperti minuman transparan atau gelas barangkali, kemudian ada obat-obat pribadi jika memang ada riwayat khusus yang harus disediakan, kertas kosong serta alat tulis gitu. Ini untuk persiapannya. Nah, ini mengunduh dan menginstal aplikasi exam browser. Ini yang nanti diunduhnya di sini. Ini di Juknis ada ya. Sebenarnya ini komplek kok Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak senang membaca. Tapi nyatanya Ibu Bapak sebagian senang WA, senang tanya, ya kan? Gitu. Jadi, "Mas, ini saya ndak ini, saya mau tanya ini." Sebenarnya di Juknis ini sudah lengkap. Wong saya di sini kan hanya membacakan Juknis, gitu. Nah, kemudian mempersiapkan diri mengikuti jadwal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ada bergabung WA yang tadi saya sampaikan. Ini umum-umum aja ya. Nah, saat pelaksanaan nanti akan disampaikan oleh pengawas. Silakan nanti Ibu Bapak dibaca. Nah, ini beberapa tata tertib juga ada, nanti silahkan dibaca aja, karena nanti langsung dengan pengawas, bukan dengan UGRIS, begitu. Lanjut, sekarang lebih ke apa namanya? Bukan lebih ya, langsung ke aplikasinya sekilas saya sampaikan. Untuk aplikasi UP-nya, bentar saya cari dulu. Di mana ya? Sebenarnya komplit Ibu Bapak kalau mau membaca ini ya. Nah, ini untuk aplikasi UTBK-nya ini tadi harus diinstal. Ini install Windows, ada caranya di sini. Silakan nanti dibaca di halaman 50. Ini untuk macOS ya, yang pakainya macOS. Kemudian ini ada beberapa kendala-kendala, silahkan nanti di itu. Masuk aplikasinya bagaimana? Nah, ini yang kemarin tanyakan, Mbak, saya sudah install untuk eh apa namanya? Keluarnya gimana? Kayaknya apa ya? Exit PPG apa ya? Nanti kalau sudah bisa login untuk logoutnya pakai exit PPG kalau tidak salah. Tulis saja ya, Ibu Bapak. Nah, kemudian ini Ibu Bapak untuk pengerjaan soalnya di sini ada ya. Pekerjaan soalnya ada, nanti ada soal, kemudian di sini ada daftar soal mulai nomor 1 sampai 65, ada sebelumnya selanjutnya, kemudian tinggal dipilih-pilih aja, pilihannya ABC itu ya. Ini untuk selanjutnya dan seterusnya. Ini saya rasa ini masih muda-muda kok. Saya lihat usianya juga masih muda-muda, jadi tidak masalah untuk mempelajari ini ya. Itu. Baik, lanjut ke UKIN yang lebih spesifik. Sekarang untuk UKIN itu berarti sebentar, aturan secara khususnya nanti di sini. Tadi di mana ya? Sebentar saya cari dulu halaman. Ini. Baik, untuk UKIN ada aturan-aturan khusus ya. Tadi sudah UTBK, sekarang UKIN. UKIN itu berarti harus menyiapkan perangkat, ya kan? Jadi Ibu Bapak menyiapkan perangkat yang dibuat secara khusus untuk UKIN atau pengembangan sendiri. Nah, berarti berasal dari pengembangan sendiri. Boleh. Pak, ada formatnya enggak ada. Silahkan disesuaikan tempat masing-masing. Gitu. Nanti pasti ya tanya, formatnya seperti apa? Monggo nanti tanyakan ke koordinator yang nanti akan mengisi ke perangkat. Perangkat yang disusun itu 2 JP ya. Kemudian perangkatnya lengkap. Mulai dari LKPD, RPP-nya atau modulnya, medianya, LKPD, asesmen dan lain-lain semuanya. Gitu ya, Ibu Bapak. Jadi
silahkan komplit lengkap. Ibu Bapak, silahkan nanti untuk perangkat lengkap ini Ibu Bapak memanjakan penguji. Wah, ini saya sudah istilah gini, misalkan saya nih menguji. Wah, ini perangkatnya lengkap nih, sudah komplit dengan medianya, LKPD-nya, asesmennya, kisi-kisinya. Wah, ini memang terniat nih. Jadi saya senang gitu. Jadi dimanjakan nih. Oh, ini berarti terniat memang sudah lengkap. Maka dari itu penguji itu akan senang lebih enak gitu. Tiba-tiba ibu bapak hanya mengunggah RPP lah, ini mau ngapain ya gitu kan? Berarti penilaiannya nanti akan berkurang. Maka silakan manjakan bapak ibu penguji ini dengan perangkat lengkap begitu. Nah, nanti silakan disimpan dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF ditulis dengan nama perangkat pembelajaran, nama mahasiswa. Berarti misalnya perangkat pembelajaran Yoyo Haryono 2353 sekian-sekian untuk NIM-nya. Begitu ya. Nah, Ibu Bapak, untuk perangkat harus dilegalkan. Jadi bukan ilegal yang tidak ada pengesahannya. Jadi Ibu Bapak untuk perangkat dilegalkan oleh kepala sekolahnya. Artinya ketika menyusun perangkat disusun oleh siapa? Misalkan disusun praktikan atau mahasiswa atau peserta diketahui oleh kepala sekolah, ditandatangani dan distempel. Ibu Bapak, kenapa? Kami akan melihat tertib administrasinya seperti apa. Ilegal enggak Ibu Bapak ini untuk mengambil video apa praktik di sini? Artinya ilegal itu berarti tidak diketahui kepala sekolah. Artinya enggak sah nanti. Maka Ibu Bapak seperti itu silahkan dilegalkan dengan ditandatangani oleh Ibu Bapak dan diketahui oleh kepala sekolah. Begitu ya. Dan Ibu Bapak, perangkatnya jangan punya orang lain. Temuannya begini, ada beberapa yang ketemuan begini. Ini namanya siapa, sekolahnya A, ternyata yang bawah sekolahnya masih B. Ternyata hanya diganti saja. Nah, ini yang ketidaktelitian. Itu ada temuan loh Ibu Bapak. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menyebabkan tidak lulus. Termasuk perangkat yang tidak lengkap. Yang diunggah hanya RPP saja. Kayak gitu. Jadi itu yang menyebabkan ketidaklulusan dari ibu bapak biasanya. Begitu. Maka silakan manjakan ibu bapak penguji begitu ya. Kemudian ini setelah menyusun perangkat 2JP, silahkan nanti dipraktikkan. Nah, prosedur praktiknya bagaimana? Yang pertama sesuai dengan perangkat yang sudah disusun ya, berarti Ibu Bapak harus sesuai. Masa misalkan fisika nih eh, materinya gerak, kemudian yang dipraktekkan termodinamika kan enggak pas itu, ya kan? Maka harus sesuai. Yang kedua direkam secara khusus selama 2JP. Jadi RPP-nya dibuat 2JP, perangkatnya 2JP kan. Durasi menyesuaikan setiap jenjang yang tadi saya sampaikan. SD 35, kemudian SMP 40, SMA 45 gitu. Gambar harus fokus, jelas, suara jelas, pencahayaan cukup, video stabil. Nah, Ibu Bapak, terkait gambar fokus dan video stabil, mungkin Ibu Bapak bisa menggunakan bantuan dari tripod. Ya, bantuan dari tripod. Begitu. Maka, eh, Ibu Bapak, silahkan nanti untuk ini pengambilan fokus. Kemudian ini ada ya yang poin D ya, harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Artinya, untuk fokus menampilkan seluruh aktivitas, itu Ibu Bapak harus mengambil sisi yang pas, bisa dari belakang. Berarti karena aktivitas guru harus terlihat ya. Dari belakang itu, belakang siswa di bagian belakang, mungkin tengah atau pojok kanan atau pojok kiri. Nah, untuk suara jelas Ibu Bapak bisa dibantu dengan clip on.
Itu. Caranya bagaimana? Monggo saya kembalikan ke Ibu Bapak. Yang penting suaranya jelas. Bapak Ibu jangan sampai nanti misalkan ngambil video suaranya ndak jelas, ini gurunya ngomong apa sih? Nah, itu yang akan menyebabkan penguji itu harus effortnya lebih ekstra begitu. Maka ini Ibu Bapak harus disesuaikan. Wah, ini suaranya jelas. Boleh enggak Pak saya pakai clip-on? Boleh. Pak, saya mau pakai mic di kelas saya kebetulan memang ada pengeras suaranya. Enggak apa-apa. Ya, begitu. Jadi untuk menampilkan seluruh aktivitas bisa dari belakang. Boleh enggak Pak pakai kamera setengah? Itu kan sekarang udah ngehits ya. Ada kamera setengah ya. Karena setengah itu biasanya bisa memuat seluruh aktivitas. Enggak apa-apa, silahkan. Begitu. Kemudian ada pertanyaan begini, Pak, saya mau pakai 2 kamera, boleh enggak? 2 kamera itu artinya Bapak Ibu berarti ada salah satu yang fokus ke siswa mungkin kalau misalkan berkelompok begitu ya. Enggak apa-apa, asalkan ya Ibu Bapak untuk 2 kamera itu artinya melibatkan orang lain. Jangan sampai siswa malah fokus ke yang membantu shoot ya, membantu ke kamera yang berjalan. Gitu, ya kan? Jadi kalau misalkan seperti itu, nanti ibu bapak malah tidak bisa memanage siswanya. Kesannya ibu bapak malah tidak bisa mengontrol siswa, begitu. Boleh kok hanya satu tok dari belakang, begitu. Tidak harus fokus shoot sama itu. Gitu ya. Oke. Peserta harus menyertakan pengantar video berupa profil. Artinya ibu bapak harus perkenalan, begitu. Maksimal 1 menit ini. Saat membuat video perkenalan wajib membawa identitas KTP. Misalkan begini, Ibu Bapak kan akan mengajar. Ini boleh diambil di luar dari jam mengajarnya Ibu Bapak, ya. Jadi video utuhnya itu ya sudah normal aja, tidak di depan terus perkenalan itu tidak harus seperti itu. Boleh diambil di luar jam mengajarnya atau praktiknya. Mungkin sebelumnya atau sesudahnya boleh. Pak, saya mau ngambil dalam kelas boleh. Pak, boleh enggak saya ngambil di luar kelas boleh. Di depan kelas boleh. Di depan apa namanya identitas sekolah yang misalkan sekolah A kayak gitu ada pelang atau apa boleh enggak apa-apa. Dengan begini, eh, perkenalkan nama saya Yoyo Haryono dari Universitas PGRI Semarang dengan NIM 235312334 dan saya akan mengambil video UKIN di sekolah Universitas PGRI Semarang begitu. Durasinya maksimal 1 menit ya. Kemudian silakan nanti ditunjukkan untuk KTP-nya begitu. Perkenalkan nama saya Yoyo Haryono dari Universitas PGRI Semarang dengan NIM 2353 sekian sekian sekian. Saya akan mengambil video praktik UKIN PPG di sekolah A. Berikut kartu identitas saya. Silahkan di-zoom-kan ke kamera. Gitu. Nah, ini yang nanti akan ditempel di kedua video, baik video utuh maupun video edit. Gitu ya. Nah, terkait poin B, 2JP, misalkan nih SMA 45 menit, berarti Ibu Bapak akan mengambil 90 menit. Pak, boleh enggak ini saya kalau mengajarnya lebih dari 90 menit? Kalau mengajarnya jangan. Jangan ya. Kenapa? Kalau Ibu Bapak akan mengambil video pembelajaran itu di jam pertama dan kedua, kalau lebih dari 90 menit, artinya akan menabrak ke jam yang ketiga. Maka dari itu, yang ketiga itu akan diambil haknya oleh Ibu Bapak. Artinya, Ibu Bapak manajemennya tidak bagus, ya. Maka kalau kurang boleh enggak, Pak? Nah, ini wajarnya aja. Pak, toleransi kurang berapa? Nah, toleransi kurang itu umumnya berapa ya, Ibu Bapak? Karena mungkin ada perpindahan. 5 menit cukup enggak? 10 menit cukup enggak? Apakah perpindahan cukup dengan 30 menit? Artinya kalau 90 menit, 60 menit harus selesai duluan kan? Kalau perpindahan itu 30 menit. Maka silakan toleransi yang wajar seperti apa. Kalau Ibu Bapak merancang 90 menit ya harusnya 90 menit selesai kan gitu.
Berarti ada toleransi nggak untuk selesainya lebih awal karena ada perpindahan jam, perpindahan kelas kayak gitu. Nah, silakan Ibu Bapak nanti yang mempersepsikan masing-masing. Kalau 90 menit pas boleh, enggak apa-apa. Ditambah 1 menit perkenalan jadi 91 menit. Dan kemudian Ibu Bapak, video yang dibuat tidak ada penambahan aksesoris. Misal, mau biar menarik mau tak kasih backsound kayak gitu. Sekarang lagi nge-hits tuh sound horeg lagi rame kan? Jangan. Ibu Bapak itu yang nanti akan mengganggu penilai. Jadi Ibu Bapak lebih ke fokus dalam pembelajarannya. Tidak perlu ada penambahan instrumen-instrumen musik apapun. Ya, tidak perlu. Penguji tidak butuh instrumen, tidak perlu menarik. Ibu Bapak nanti penguji akan melihat kesinambungan antara RPP atau perangkat pembelajaran yang dibuat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak di situ. Nah, kemudian video profil sekolah boleh enggak Pak? Saya tanya. Enggak boleh, enggak usah. Itu ya. Hanya cukup perkenalan di awal tadi, kemudian menyampaikan sekolah pengambilan videonya, udah itu aja. Itu. Kemudian Ibu Bapak, video yang diunggah nanti ada 2, yaitu video utuh dan video rekaman. Video rekamannya, video edit. Video utuhnya selama 2 JB tanpa editing. Nah, kalau yang memakai 2 kamera bagaimana? Kalau yang memakai 2 kamera, silahkan nanti menggunakan yang memuat seluruh aktivitas, berarti yang tidak ke zoom ke siswa, gitu ya. Kemudian rekaman video yang diedit kurang lebih 30 menit. Artinya sama perkenalan tadi berarti 31 menit oke lah, masih toleransi. Video edit diambil dengan bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai perangkat yang sudah dibuat. Gitu. Jadi boleh enggak Pak ini kalau video edit saya istilahnya apa ya? Dikerjakan dandake itu apa ya? Jasa edit begitu. Boleh enggak apa-apa, tetapi Ibu Bapak harus mendampingi. Nah, sebelum ke jasa edit, Ibu Bapak lihat dulu nih videonya. Caranya begini. Oh, di menit pertama sampai kedua pembukaan. Tulis itu. Berarti menit ke-1 sampai 2. Kemudian mau mengambil lagi. Oh, menit 11 sampai 15 kegiatan apa? Persepsi misalkan. Berarti tulis saja. Nah, nanti silahkan durasi itu dijumlahkan. Oh, ini sudah sekian menit. Nah, itu bagian-bagian penting. Triknya gitu, Ibu Bapak. Jadi dilihat lagi videonya, memastikan suaranya ada, gambarnya ada. Nah, Ibu Bapak, untuk rekaman silahkan untuk HP, misalkan pakai HP ya. HP pastikan memorinya cukup, ya. Atau boleh enggak Pak, ini saya mau ngambil video tapi mau sewa jasa profesional, berarti saya harus membayar. Enggak apa-apa, boleh, itu malah lebih bagus. Artinya profesional itu lebih meyakinkan, ada videonya jelas, suaranya jelas, bahkan untuk editnya nanti bisa sekalian kayak gitu. Boleh ndak apa-apa. Kemudian kemarin dia tanya, "Pak, ini saya ternyata ada watermark-nya, boleh ndak?" Sebenarnya sih ndak apa-apa. Tapi kalau bisa diusahakan ndak ada watermark-nya. Gitu ya. Nah, di poin F ini, Ibu Bapak, kan tidak ada penambahan aksesoris pada video. Jadi video utuh itu tidak perlu ada tambah-tambahan apa. Kalau video edit boleh enggak, Pak? Video edit boleh. Misalkan menambahkan keterangan, ini kegiatan inti, ini pembukaan, ini apersepsi, ini kesimpulan, ini penutup, misalkan begitu. Boleh enggak apa-apa. Ibu Bapak saya sampaikan, ini nanti malah akan istilahnya apa ya, kalau di video edit itu memanjakan penguji. Oh, ternyata mau men-match-kan nih sama perangkat. Oh, ini di perangkat tertulisnya ini, di poin ini, sudah muncul belum di videonya. Nah, itu adalah video edit nanti boleh dikasih keterangan seperti tulisan itu loh Ibu Bapak, ya. Ini pembukaan kegiatan apa, seperti itu enggak masalah, gitu. Itu untuk video edit. Nah, Ibu Bapak, ini nanti yang akan dilakukan Ibu Bapak, ada syarat lain
yang akan menjadi ketentuan kami, yaitu ibu bapak harus memakai baju putih hitam untuk praktiknya. Pak, saya di sekolah ini tidak ada gini, biar keseragaman antara yang lain dari awal sudah ditentukan dari prodi untuk ujian menggunakan pakaian atas putih bawah hitam. Ada pertanyaan, Pak, ini di sekolah saya harus pakai celana atau rok, monggo silakan disesuaikan saja. Dan ibu-ibu yang berkerudung silakan menggunakan kerudung warna hitam. Begitu ya. Jadi atas putih bawah hitam, kerudungnya hitam kalau ibu-ibu yang berkerudung begitu. Itu ketentuan. Kemudian ada satu lagi, Pak, ini saya bercadar gimana? Untuk yang bercadar, sesuai arahan dari prodi, nanti ibu bapak harus membuat surat pernyataan bahwa ibu bapak itu bercadar bermaterai suratnya. Nanti silakan ditampilkan di saat perkenalan, kemudian juga ditempelkan di perangkat yang sudah akan diunggah itu. Biar juga penguji tahu bahwa ibu-ibu ini adalah sedang bercadar gitu. Ada surat pernyataan dari ibu sendiri begitu. Nah, itu ibu bapak terkait dengan UKIN. Aplikasinya apa kalau UKIN itu? Nah, aplikasi UKIN sendiri, ibu bapak nanti bisa dilihat di halaman 28. Nah, tutorial UKIN. Untuk UKIN nanti lamanya adalah ukin.bppp ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id. Silakan masukkan dengan, kalau tidak nik ya email ibu bapak. Jadi silakan eh, apa namanya masukkan yang email atau nik, passwordnya 12345 bintang. Tulis ya. Laman. Jadi tadi sudah ada satu aplikasi nih. Dua aplikasi ya. Yang pertama aplikasi pendaftaran, yang kedua aplikasi UP atau UTBK tadi. Yang ketiga ada aplikasi UKIN. Kalau UKIN, lamanya UKIN strip ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id. Username-nya kalau tidak salah nik, tapi nanti dicoba. Antara nik dan email yang ada di eh apa namanya? Sebentar, ini ya, email yang ada di laman pendaftaran gitu. Jadi ibu bapak di laman pendaftaran tadi kan saya meminta untuk update email aktif, maka itu yang nanti mungkin kalau tidak itu ya nick gitu. Passwordnya sama, kemudian ada captcha-nya 5+1, ini bukan ditulis ulang ya. Biasanya captcha kan tulis ulang. Kalau ini adalah benar-benar penjumlahan. 5 tambah 1 berarti 6 gitu. Ini tampilan dashboardnya ibu bapak eh, ada akan mengikuti ujiannya apa dan seterusnya di sini. Kemudian ada menu dokumen UKP PPG. Tinggal unggah-unggah saja sih ibu bapak. Ini ada disiapkan scan KTP sama nanti fakta integritas. Kemudian setelah itu ibu bapak di sini ada menu dokumen UKP PPG. Untuk UKP PPG sendiri, maka ibu bapak harus mengunggah KTP tadi yang saya sampaikan ya. Berarti siapkan scan KTP. Kemudian di menu dokumen ketika ibu bapak masuk ada fakta integritas nanti, ya kan? Ini untuk dokumen, berarti ada perangkat, ada videonya. Kemudian silakan nanti mengunggah, sebelum mengunggah akan menampilkan arahan pengisian fakta integritas. Fakta integritas nanti diunduh di sistem UKIN. Berarti tanggal 15 ya nanti untuk unggahnya. Jadi tanggal 15 ini bisa diakses. Nah, fakta integritas bermaterai 10.000. Tulis ibu bapak, bermaterai 10.000. Ditandatangani kemudian di scan. Gitu ya. Tinggal nanti diunggah. Kemudian ibu bapak tinggal mengunggah. Mengunggahnya mudah kok. Ibu bapak ini udah biasa kalau seperti ini unggah-unggah ya kan. Ini tadi sampai mana ya? Ini unggahannya tinggal
pilih salah satu, apakah perangkat dulu atau video dulu. Kalau perangkat tinggal klik perangkat, kemudian upload file, kemudian upload filenya, dokumennya tadi. Ini ada maksimal 10 MB ya, dalam bentuk PDF. Tadi dalam bentuk PDF, tinggal klik simpan. Kalau sudah berhasil ada pop-up berhasil. Kemudian kalau sudah berhasil mau mengedit, tinggal itu lagi ya. Klik lagi upload file, dihapus ini tanda silang, dihapus, unggah yang benar, konfirmasi hapus, upload file lagi, kemudian tinggal simpan. Kalau videonya sama, videonya tinggal klik upload, masukkan tautan 30 menit dan 60 menitnya tinggal simpan gitu. Kalau mau merubah ya tinggal klik upload file lagi, hapus linknya, masukkan link yang terbaru, simpan. Udah, itu aja kan gampang ya Ibu Bapak sebenarnya kalau ngomong. Kalau melakukan ya ya tidak apa-apa gitu. Nah, itu Ibu Bapak terkait dengan yang pertama eh, pendaftaran, kemudian yang kedua UTBK, yang ketiga apa namanya UKIN itu. Nah, baik itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Saya saya kembalikan ke Bu Verina untuk tanya jawab ya Bu ya sekarang ya. Nggih, Ye. monggo. Terima kasih Ibu Bapak. Dari saya cukup sekian. Nanti ada saya sama Pak Aryo yang mungkin untuk pembahasan terkait sesi tanya jawab. Terima kasih Ibu Bapak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, silahkan Bapak Ibu yang akan bertanya, monggo bisa raise hand. Dari Bahasa Indonesia, nggih Pak Dwi Adi, monggo Bapak bisa di-unmute. Baik, Ibu, Bapak, dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Adi Widodo dari SMK Al Islam Kali Jambi, Bapak Ibu. Izin bertanya, Bapak Ibu. Ketika video, Bapak Ibu, ini kan nanti misalkan kita sendiri, otomatis kan eh, untuk memulai kamera itu kan ada aba-aba, misalkan ya. Satu, dua, tiga lain itu secara spontan tiba-tiba ada suara yang masuk gitu. Satu, dua, tiga baru salam misalkan. Terus itu nanti berpengaruh atau tidak. Yang kedua, ketika kelas ramai, keadaan ramai di depan ruangan, misalkan, walaupun kita sudah pakai mikrofon, itu nanti berpengaruh atau tidak, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, tadi dijelaskan bahwa video eh, full 90 menit itu berarti tanpa pengenalan gitu Bapak Ibu. Terus yang 30 menit itu perkenalan tanpa instansi atau universitas. Mungkin nanti bisa diperjelas lagi, mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Mas Yoyo. Oke, bentar. Saya itu tadi nyari pulpen belum ketemu. Tadi yang pertama apa? Terkait dengan Ketika ada suara suara sebentar, masuk 1, 2, 3. Gini, Ibu Bapak ada yang membantu enggak? misalkan sendiri atau mungkin yang ada membantu misalkan Kalau sendiri kan nggak pakai aba-aba 1, 2, 3 tuh Pak. Mau ngapain? Siapa yang diaba-aba? kalau kalau yang di belakang misalkan ada minta tolong satu Nah, berarti kan nggak sendiri, Bapak ada temennya. Oke. Pak, gini, seperti itu kan bisa dikode, bisa menggunakan jari 1, 2, 3, terus kemudian di oke, kan bisa, nggak masalah sebenarnya. Kalaupun nanti ada aba-aba itu potong aja, potong mulai dari salam, dah, assalamualaikum begitu. Yang kedua tadi apa, Pak? Yang kedua terkait dengan suara anak mungkin. Suara, Oke, kan kita kan dalam kondisi pembelajaran nggak mungkin. apa-apa. Itu kan real teaching, memang kondisinya itu. Bapak bisa mengkondisikan nggak sekolahnya untuk libur? Hmm, Bisa. oke. Ya. Enggak kan? Maka nggak apa-apa. Jika ada suara misalnya nggak apa-apa. Kemudian pakai mic boleh nggak boleh? Tuh. Kemudian yang terkait dengan video durasi 90 menit sebenarnya tadi udah tak jelaskan kok Pak. 90 menit utuh untuk pembelajaran. 1 menit itu
untuk perkenalan. Jadi kalau 91 menit enggak apa-apa. Perkenalannya satu aja, tapi ditempel di kedua video utuh dan juga 30 menit. Udah itu. Jadi tidak sendiri-sendiri, tidak ada instansi. Satu aja. Perkenalkan, nama saya Dwi Adi Widodo dari Universitas BGR Samarang. Atau saya Dwi Adi Widodo, mahasiswa PPG Universitas BGR Semarang, akan dengan NIM sekian akan mengambil video UKIN di sekolah ini. Berikut KTP saya. Udah itu, nanti yang ditempel di video utuh sama video edit. Udah gitu, Pak. Oh, berarti Gitu ya. berarti yang 90 menit nanti plus perkenalan gitu, Pak. Dari Iya, tempel tapi aja itu di bagian depan. ditempel di bagian depannya disambung. Boleh terpisah ngambilnya. Nggih, Gitu ya. nggih. Nggih, Pak, siap. Oke. Lanjut, Bu. Oke, selanjutnya PPKN, Bu Indah Purbayanti, silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bapak Ibu, ini tentang video UKIN. Dalam pembuatan video UKIN terkait jumlah siswa, apakah itu ada kriteria tertentu? Jika ada, berapa minimal siswanya? Lantas jika di sekolahnya kurang siswa, apakah itu diperbolehkan? Lalu yang keduanya, seperti yang kita ketahui, modul ajar di tahun ini menggunakan pendekatan deep learning. Apakah dalam UKIN ini boleh tidak kalau misalnya pendekatannya tidak deep learning? Mohon penjelasannya, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bu. Ya, terkait jumlah siswa, ketentuan dari prodi minimal 10. Ibu ada enggak 10 siswanya? Minimal. Ada Pak, 15 Ya. kali. Oke, enggak masalah berarti ya. Ya. Kalau ibu bapak yang lain tidak ada 10, ibu bapak bisa pinjam ke kelas lainnya. Begitu ya. Bisa pinjam ke kelas lainnya yang memang memenuhi begitu. Itu. Kemudian yang terkait dengan deep learning kayaknya harus ada deh. Coba nanti sama itu ya, sama koordinator pendekatannya. Nanti seperti apa untuk itunya ya. Gitu ya, Bu ya. Ya, Jadi baik. Terima kasih, Pak. spesifiknya nanti aja ke perangkat aja. Ini kita yang umum dulu ya. Ya, baik, Pak. Oke. Oke, selanjutnya dari bahasa Jawa, Bu Maulani Yulita, nggih. Monggo, Bu. Untuk yang tidak on cam tidak akan dicolek loh kalau resen loh ya. Mohon izin Pak Yoyo dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya terkait dengan seragam tadi yang sudah ditentukan untuk video UKIN. Tadi kan ditentukannya yang atas putih, yang bawah hitam. Nah, pertanyaan saya, apakah seragamnya itu formal seperti kalau mahasiswa baru itu, atau boleh memakai seragam yang sudah ditentukan dari dinas yang ada badge-badge-nya itu? Karena kemarin saya sempat melihat teman saya yang juga memakai hitam putihnya formal, polos, jadi tidak ada badge kedinasan seperti itu. Terima kasih. Nggih, Polos monggo ya, Mas Pak, Yoyo. ya. Polos saja ya Pak, biar sama. Oke, Ya. siap. Terima kasih Pak Yoyo. Nggih, selanjutnya dari ekonomi Pak Waluyo. Monggo, Pak. Belum terdengar, Pak. Bisa di-unmute dulu. Wih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Waluyo dari dari SDN Kedoya Selatan 04 Pagi, Jakarta Barat. Saya ingin menanyakan mengenai eh, teknikal ketika memang kita sedang melaksanakan perekaman video di kelas. Karena memang saya kan ekonomi, tapi saya berdinas atau mengajar di SD. Jadi eh, nanti ada simpang siur berita bahwasanya meskipun ekonomi, tapi harus misalnya kita harus mencari SMA atau SMP atau SMK yang berkaitan dengan ekonomi seperti itu. Tapi kalau saya lihat ada juga yang kita tetap tetap memberikan pembelajaran, membuat videonya tetap di sekolah SD, tentunya dengan sesuai dengan background pendidikan kita
itu yang berkaitan dengan ekonomi seperti itu. Itu untuk teknisnya, nanti mohon penjelasannya untuk UPGRIS ini sendiri, ketentuannya seperti apa, karena tadi saya belum mendengar penjelasan yang ke arah situ. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan perekaman, karena memang saya sekolah SD, di sekolah SD di Jakarta, terutama di Jakarta itu menerima maksimal itu 4 siswa yang memiliki penanganan khusus atau biasa disebut dengan ABK gitu, anak berkebutuhan khusus seperti ini, inklusi seperti itu. Nah, di kelas saya kebetulan memang ada 3. Nah, nantinya apakah ketika sedang melaksanakan yang namanya perekaman video tersebut, karena memang butuh penanganan khusus seperti itu, eh, apakah nanti akan berpengaruh seperti itu? Karena penanganan khususnya itu berbeda-beda. Ada yang penanganan khususnya karena memang suka keluar masuk ruangan, terus kemudian ada yang suka, kadang ada kalanya buang air sembarangan, buang sembarangan sih maksudnya tidak tertahankan, terus kemudian akhirnya keluar sendiri begitu seperti itu karena anak SD seperti itu memang kondisinya. Nah, mohon penjelasannya pengaruhnya terhadap penilaian nanti seperti apa? Apakah dapat dimaklumi atau saya harus seperti apa ke depannya seperti itu? Mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya juga menghadapi hal yang sama, mungkin ekonomi tapi ditempatkannya di SD atau di mana seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terkait dengan ini ya, ekonomi yang di SD sebenarnya kalau linearnya itu level 2 ya Pak ya. Jadi Iya. sebenarnya 5 mema itu. Nanti coba sama Pak Aryo itu boleh enggak? Hmm. Kalau secara Mo- linear mohon itu mohon maaf linear. Pak, Iya. kalau linear sih linear, tapi itu pembelajarannya memang di atas 4, 5, 6 gitu. Memang ada pembelajaran perekonomi Ya, yang berbau ekonomi itu memang ada. Dan yang saya itu tuh maksudnya bolehkah di SD, tapi memang ada materi ekonomi di bentar SD Pak. pun Saya ada. kan belum selesai. Oh iya, Ya kan? Biar saya selesai dulu atau Bapak mau ngomong dulu? iya silakan. Maaf. Oke. Yang pertama, secara aturan, ekonomi itu linear. Tadi saya sampaikan, tapi level 2. Ya, Mm-mm. level satunya adalah PGSD sendiri dan 5 mapel termasuk 6 yang satu bahasa Inggris sekarang kan di Komer kan? Nah, Iya betul. ekonomi itu berarti dia turunannya dari IPS kan begitu. IPAS. Nah, kalau di dulu 5 mapel ya ada, karena bidang studi PPG tidak ada IPAS, adanya Mm-mm. IPS, adanya IPA. Nah, itu. Di kelas atas itu ada dari IPS itu kan turunannya ada ekonomi, ya kan? Ada Betul. sejarah, ada itu. Ada kan materi yang terkait itu? Ada Bu, ada Pak. Ada, oke. Sekarang kalau memang ada dan itu, kalau saya pribadi sebenarnya tidak masalah. Secara itu linear. Nanti Pak Aryo, ini ada Pak Aryo yang nanti mungkin bisa terkait dengan itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan ABK yang ada di kelas? Kalau saya rasa tidak masalah, kan real teachingnya memang seperti itu, Pak. Ya kan? Penangannya seperti apa ya? Ya sudah memang seperti itu. Jadi begitu. Maka nanti mungkin di sini ada Pak David ya. Pak David ada enggak? Pak David, Mas Yudi ada Pak David. Nanti Ya, ekonomi. Oke. ada Mas, Oke, ada. siap Oke. Pak David. Ini ada yang memang dari ekonomi tetapi nanti instansinya di SD. Nanti ulas secara khusus Pak David kalau nanti diperangkat di breakout room ya Pak David ya. Terkait ini. Enggak, Mas. Nah, secara aturan linear. Monggo nanti sama Mas David nanti. Gitu ya. Yang terkait ini ada APK. Nanti mungkin begini Pak Waloyo, karena nanti pengujinya belum tentu Pak David. Bisa jadi orang lain, maka nanti Pak David yang akan mengkomunikasikan, oh ternyata di Jakarta sendiri ada harus menerima siswa dengan ABK maksimal 4 orang dan itu nanti ada penanganan khusus seperti itu. Maka nanti penguji juga harus mengetahui itu. Mungkin aturan kalau kami kan di wilayah Jawa Tengah ya, di Semarang berbeda sama di Jakarta gitu. Gitu Pak Waloya ya. Baik, Nanti terima kasih itu. Pak. Nah, ini Pak Aryo mungkin ada di sini tadi, Pak Aryo. Sebenarnya tidak masalah di SD, tidak masalah karena linear juga. Tapi yang penting materinya yang memuat Ekonomi. ekonomi loh Pak ya.
Ya, Jangan betul. Ya, matematika yang diangkat, nanti Pak David menilainya nggak sesuai ya, kayak ini ya. ya, Gitu. paham. Baik, Makasih, Pak. ya, selanjutnya Bu P. Oke. Halo, mungkin dari Pak Aryo dulu nggih. Ada Pak Aryo? Masih ada di Aryo. sini? Terlempar kayaknya Bu. Oh, nggih, ya sudah nanti nggih. Ini baru masuk lagi Lanjut. Bu Fe. Gimana Bu Fe? Oh, nggih. Saya terlempar Ini ya. Pak Waluyo ini kan bidang studinya ekonomi. Beliaunya ngajar di SD. Pripun, Pak? Sebenarnya ekonomi kan masuk di IPS ya. Ekonomi pendidikan atau non pendidikan Pak? Fe. Udah. Tinggal mandi. Pendidikan. Apa Pak Waluyo, monggo suaranya masih di unmute ini? Bisa di unmute lagi. Kalau saya ekonomi murni, Pak, ekonomi akuntansi. Ekonomi akuntansi ya. Mm-mm. Kalau nanti coba dengan Pak David, setahu saya itu kalau pendidikan ekonomi masih relevan di IPS. Seperti kalau di IPA kan ada fisika, biologi, nah itu relevan di IPA. Nggih. Nah ini kalau Mohon maaf, di Pak. Mohon maaf, saya ekonomi, kalau di ijazah itu memang ekonomi, tapi memang waktu itu konsentrasinya akuntansi, tapi di ijazah memang tidak tertulis ekonomi akuntansi seperti yang sekarang-sekarang SAK, seperti itu enggak. Tapi sekarang SE, ekonomi aja. Iya, artinya Gitu. kan dari non pendidikan Pak ya. Iya. Oke. Nanti coba didiskusikan karena memang kalau bidang ekonomi itu masuk di IPS. Kalau di PPG, IPS kan ada memuat ekonomi, kemudian ada IPS sendiri, ada saya lupa lagi apa kemarin, yang satu lingkup satu rumpun itu ya. Iya. Oke, tapi cara data Pak Luyo tidak ada masalah ya di Dapodik, di SIMPKB, Tidak ada masalah. dari Tidak ada dinas itu. masalah. Tidak ada Pak masalah Luyo karena sudah PNS atau P3K atau kalau saya sendiri memang sudah P3K, Jadi awalnya memang itu linearitasnya memang linear di situ, bisa terbuka di situ seperti itu. ya tidak kalau memang seperti itu ya kemungkinan masih aman ya Pak Walu ya karena masih di data P3K artinya kelinearannya waktu mendaftarkan sudah ada Sudah. gitu. Kemudian cara kemarin pemetaan dari Kementerian juga masuk di SD ya. Saya kira tidak masalah itu memang masuk ke lingkup IPS kalau ekonomi setahu saya. Nah, cuman yang non-dik itu apakah bisa, tetapi kalau informasi dari Pak Waluyo ke P3K tidak ada masalah, secara data tabur tidak ada masalah. Saya kira nanti bisa lebih lanjut didiskusikan dengan Pak David nih, Pak Waluyo. Baik, Kalau secara Pak. data sih dan kerumpunan itu nggak masalah. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya dari matematika nggih, Pak Muhammad Fathu, silakan. Di unmute dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, tadi terkait dengan penyampaian materi tentang perangkat pembelajaran yang diunggah itu maksimal ukurannya 10 Mbps. Nah, yang diupload itu apakah gabungan dari semua perangkat atau per filenya itu maksimal 10 Mbps? Kemudian untuk yang diupload itu apakah hanya bisa satu file atau lebih dari satu file? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Satu file ya. Tadi di judulnya jelasannya satu file. Jadi dijadikan satu aja ya. Semuanya itu. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Baik kalau KPD, kemudian RPP, dan lain-lainnya. Gitu ya, Pak ya. Sudah nggih, Bapak. Jadi dijadikan satu file ya, supaya penguji juga lebih mudah nanti melihat antara perangkat, RPP atau modul ajar, LKPD, bahan ajar, instrumen evaluasi dalam satu file. Selanjutnya dari Bahasa Indonesia, Bu Anissa Nur. Silakan, Bu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Anissa dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Yang mau saya tanyakan adalah teknis dari take videonya. Itu kalau semisal saya menggunakan aula sekolah itu bagaimana? Karena pertimbangannya adalah pencahayaannya di aula itu bagus, sedangkan di ruang-ruang kelas itu kadang ada yang lampunya itu nggak terlalu terang gitu, Pak. Apakah diperbolehkan? Karena di aula sekolah saya itu kebetulan mejanya itu bukan meja seperti di kelas pada umumnya gitu. Jadi kayak mejanya tuh jadi satu sama kursi gitu. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa sih, Bu. Yang penting proses pembelajarannya nanti yang dinilai. Tidak menilai menariknya di dalam kelas seperti apa sih. Gitu. Itu ya, Bu. Lanjut. Oke, sudah. Bahasa Jawa, Bu Puji Hadiati, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengeran ya? Waalaikumsalam, Bu. Iya, Bu. Ini yang mau perkenalkan, nama saya Puji Hadiati dari SMK Teknologi Informasi. Yang mau saya tanyakan, sekolah saya itu kan berbasis pesantren, Pak. Jadi tidak ada bangku, cuma paling ada meja aja gitu. Gimana? Yang penting prosesnya, Bu. Yang itu, oke. Seperti yang ya nanti kan juga disebutkan tuh ketika di perkenalan di pondok pesantren ini gitu. Nggih. Nanti juga penguji juga mengetahui. Ada Bu Alfi di sini. Gitu ya, Bu ya. Nggih. Nanti Pak, sama terima Bu Alfi kasih. juga. Ya. Nggih. Dua lagi yuk, Bu Fe. Ya, bahasa Indonesia, monggo. Pak Sinten ini ya namanya kepotong. Monggo, Pak. Bisa di-unmute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SDN 1 Sajira Mekar. Saya mau bertanya untuk data saya di PDDikti, Pak. Nah, data saya sudah terdaftar, saya cek sudah terdaftar. Cuman di situ ada kesalahan tahun lulusnya, gitu. Itu saya harus laporan ke kampus atau bagaimana ya, Pak ya? Karena saya kan lulusan 2012, sedangkan di sini lulusannya itu status terakhir mahasiswa lulus 2022-2023 gitu. Terima kasih. Oke. Jadi dikti ya Pak ke kampusnya. Kampusnya mana? Pakuan, Pak. Oke, ke Pakuan. Ini khususnya PPG aja ya, Bu, ya Pak ya. Beda Oh, ini. gitu, iya. Ya. Ah, iya, iya. Oke, Ya, makasih, Pak. lanjut Bu. Ini kok nambah lagi ya? Nanti perangkatnya lama loh kalau nambah-nambah lagi loh. Ya. Lanjut, Bu. Bu dari ekonomi, Bu Suraida. Belum terdengar, Bu, di-unmute ya. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suraida dari Bogor, Ibu. Mau bertanya apabila saya membuat videonya dari sekolah yang bukan sekolah induk saya, boleh atau tidak? Itu saja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh, Bu. Kalau kenapa enggak pakai sekolahnya sendiri? Di-unmute dulu, Bu. Jangan mau unmute. Iya. Kan sekolah induk ya, jadi kebetulan saya lagi ada proses pindah mau ke sekolahan yang sekarang ini gitu. Oke, enggak apa-apa. Yang penting sekolahnya Ibu ya. Enggak apa-apa. Kalau mau sekolah lainnya ya berarti harus ada peminjaman. Nanti hubungi Mas Yudi kalau memang butuh suratnya gitu ya. Jadi nanti ditulis ya Pak ya, diperkenalkan saya memberikan video pembelajaran di sekolah yang saya itu gitu. Udah, nanti sebutkan aja sekolahnya. Di RPP-nya itu kan juga tertulis kan sekolahnya mana instansinya gitu kan? Iya, Gitu ya, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Tapi maaf Pak, kalau untuk PPG-nya tetap di sekolah induk aja tetap ditulisnya itu ya Pak ya, nggak usah diubah gitu ya. Kalau di PPG-nya enggak apa-apa. Kan itu di SIM PKB kan yang itunya. Iya. Yang merubah itu Dapodik bukan dari kami. Gitu ya. Oke. Ya, makasih ya Pak. Ya.
Bu Indah Fitriani, silakan Bu. Monggo Bu, bisa di-unmute. Ya, baik Ibu, perkenalkan saya Indah Fitriani dari Sumedang. Bapak mohon izin bertanya, saya pada saat terpanggil PPG itu dari SMP, kemudian sekarang sudah tidak mengajar lagi di SMP, saya bahasa Indonesia, apakah pada saat pengambilan video UKIN boleh di SMK saja, atau boleh di SMK dari SMP Bapak, bahasa Indonesia. Terima kasih, Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekarang di mana? Di SMK Bapak. Udah, SMK kan ada, ya udah di SMK aja ngambil videonya. Oke, untuk materinya apakah materi SMK atau SMP, Bapak? Ya materinya sesuai yang di sekolahnya Ibu. Masa di SMK dikasih materi SMP kan? Ya, Enggak ya, kan? ya, Silabusnya kan juga dari SMK toh? iya, siap. Kan. Terima kasih, Bapak. Oke, terakhir Bu. Ya, Bu Nurul Hasanah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Saya mau bertanya, Bapak. Saya kan guru TK, tapi ijazah satu saya bahasa Indonesia, Bapak. Untuk pengambilan video UKIN-nya, saya harus di lembaga mana, Bapak? Loh, Ibu terpanggil sertifikasi apa? Bahasa Indonesia, Bapak. Ya di lembaga SMP atau SMA atau di SD boleh yang ada bahasa Indonesianya. Untuk SD boleh, Bapak? Boleh kan linear? Oh, ya. Siap, siap, Bapak. Terima kasih. Yeah. Oke. Sudah nggih sepertinya. Ini juga yang raise hand juga off cam, jadi mohon maaf nggih kami tidak beri kesempatan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu silahkan bisa masuk ke breakout room. Sudah nggih Mas Yoyo ya? Sudah Bu, sudah. Ini juga Ya. enggak Oke, online. silahkan Bapak Ibu bisa masuk ke breakout room sesuai dengan bidang studi masing-masing. Oke, yang tadi belum merename akun, Bapak Ibu bisa merename akun masing-masing terlebih dahulu sesuai bidang studi. Bidang studi _ nama lengkap. Nanti di layar Bapak Ibu akan muncul pembagian breakout room. Silahkan bisa diklik sesuai dengan bidang studi masing-masing. Kami serahkan kepada koordinator bidang studi. Monggo Bapak Ibu koordinator bidang studi bisa ke breakout room. Silakan Bapak Ibu, saudara mahasiswa yang bahasa Indonesia, segera klik breakout room-nya di layar masing-masing.